Shalom anak muda, mari kita sama-sama kita berdiri, kita siapkan hati kita angkat satu pujian hadirat-Mu. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami percaya kuasa-Mu besar Bapa. Hadirat-Mu, gunung batu perlindunganku. Hadirat-Mu, kota benteng keselamatanku. Bertemu muka dengan muka, menikmati curahan kasih-Mu di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu. Tiada tempat selain hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu, sumber kehidupanku. Oh Yesus Tuhan. Mari kita akan pujian yang dari awal. Katakan berseru dan datang bersujud. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, beroleh harapan dan kekuatan. Bertemu muka, bertemu muka dengan muka, menikmati curahan kasih-Mu di dalam hadirat-Mu,
Kami percaya Kau selalu ada di setiap kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami Kau selalu tuntun langkah kami Tuhan. Kami menyembah-Mu. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu, tiada tempat selain hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu, sumber kehidupanku. Di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu, tiada tempat selain hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu, sumber kehidupanku. Di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu, tiada tempat selain hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu, sumber kehidupanku. Terima kasih Bapak yang baik. Kami ucap syukur Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan. Kalau kami bisa berkumpul kembali Tuhan. Kami mau menikmati ibadah-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap pelayan-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Beri kami hati yang fokus Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak muda. Masih semangat memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian. Ku naikkan syukurku. Hey. Katakan bersama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Yang di rumah boleh sambil goyang ya. Hey. Katakan pujian ini dari awal. Katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu.
syukurku, ku naikkan syukurku. Ya, musik bagi Tuhan. Sama-sama katakan, 1, 2. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita ganti pujian kita. Sungguh kau. Bersama-sama kita tepuk tangan. Haleluya. Hey. Katakan, sungguh kaulah yang terindah, sungguh kaulah yang ku cinta, kehadiranmu ubahkan seluruh duniaku. Hanya kaulah yang ku pandang, hanya kaulah yang ku cinta, kehadiranmu di dalam duniaku. Sama-sama katakan, syukurku ucapkan atas semua perbuatanmu. Hidupku diubahkan sejak kau tinggal dalam hatiku. Oh, betapa ku bersandar pada dirimu, tanpamu takkan kuat. Sungguh kaulah yang ku pandang, sungguh kaulah yang ku cinta, kehadiranmu bahkan seluruh duniaku. Hanya kaulah yang ku pandang, hanya kaulah yang ku pegang, kasih dan kebaikanmu di dalam dunia. Sungguh kaulah yang ku cinta, sungguh kaulah yang ku pegang, kasih dan kebaikanmu seluruh duniaku. Hanya kaulah yang ku pegang, hanya kaulah yang ku pegang, kasih dan kebaikanmu di dalam dunia, di dalam dunia, di dalam duniaku. Berikan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Oke teman-teman, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, dekat padamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami rindu Tuhan mengejar hadimu. Oh, terima kasih Tuhan. Amin, amin. Yes Tuhan. Dekat padamu itu rinduku
satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Kita pujani dari awal, teman-teman. Katakan dengan imanmu, dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata, setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Nanti dalam kasih Kristus, Kagung pimpin doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat hari ini Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian kami Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu juga berkembang dan bertumbuh bagi kami Tuhan, supaya kami dapat menjalani hidup kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan padamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.
Haleluya, haleluya. Shalom anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat sore. Selamat kita kembali bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan akan menjadi jawaban atas setiap kehidupan kita. Mari anak-anak muda kita membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil yang ditulis oleh Markus pasal yang ke-4 ayat yang ke-35 mulai. Injil Markus pasal yang ke-4 ayat yang ke-35, demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Puji Tuhan. Ayat pembacaan kita pada saat sore hari ini, anak-anak muda, ini merupakan sebuah pelajaran yang sangat penting bagi setiap kehidupan kita yang hidup di akhir zaman ini. Dan hari ini saya akan memberikan tema firman Allah, jangan takut, tetaplah melangkah. Di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan kepada berbagai macam masalah dalam kehidupan kita. Tidak selamanya perjalanan hidup kita mulus-mulus saja. Tapi ada saatnya Tuhan mengizinkan saya dan saudara melewati sesuatu hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan. Dan tentunya hal ini juga dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Alkitab berkata bahwa pada hari itu, hal ini menunjukkan bahwa pada hari itu adalah pada saat di mana Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Sebagai seorang guru yang baik, Yesus selalu memberikan kesempatan yang baik untuk murid-murid memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Ya, Yesus selalu mencari kesempatan yang baik untuk mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Dan saya yakin dan percaya bahwa setiap firman yang disampaikan oleh Allah itu pasti menghasilkan iman. Karena Alkitab berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya ketika Yesus mengajarkan kebenaran firman Allah, di mana Yesus juga ingin mengetahui sejauh mana firman yang disampaikan itu benar-benar tertanam di dalam kehidupan murid-muridnya. Itu makanya di dalam ayat pembacaan kita, Yesus sengaja mengajak murid-muridnya untuk pergi bertolak ke seberang. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat ini, kalau kita mau bertanya apakah Yesus tahu bahwa di dalam perjalanan mereka akan menghadapi badai yang besar. Saya yakin dan percaya Yesus tahu bahwa diri mereka akan menghadapi ombak yang sangat besar. Tetapi justru itulah kesempatan yang dipakai oleh Tuhan untuk menguji kehidupan murid-muridnya. Apakah mereka benar-benar memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik? Apakah firman Tuhan yang mereka dengar itu benar-benar tertanam di dalam kehidupan mereka?
Sehingga apa yang terjadi, Yesus dan murid-muridnya mereka melanjutkan perjalanan. Dan benar anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, di tengah lautan dan terjadilah gelombang yang sangat besar. Dan tentunya gelombang yang sangat besar itu cukup membuat murid-murid mengalami kewalahan, saudara. Kita tahu bahwa murid-murid mereka adalah seorang nelayan. Tentunya mereka punya pengalaman yang banyak di tengah lautan yang besar. Bagaimana menghadapi angin yang kencang, bagaimana menghadapi ombak yang besar. Tentu mereka punya banyak pengalaman. Tetapi ternyata anak-anak muda, pengalaman-pengalaman hidup yang selama ini mereka dapatkan di tengah lautan ketika mereka sedang menjala ikan, itu tidak mampu memberikan mereka kekuatan untuk dapat menghadapi masalah yang sedang terjadi. Alkitab berkata kepada kita hari ini bahwa ternyata murid-murid mengalami ketakutan yang begitu luar biasa sehingga mereka membangunkan Yesus. Anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya lewat peristiwa ini Yesus ingin memberikan sebuah pengajaran yang penting di dalam kehidupan murid-murid, bahwa Yesus adalah pribadi yang sanggup diandalkan ketika menghadapi badai yang besar. Ya. Saya ulangi sekali lagi, lewat kisah ini sebenarnya Yesus ingin mengajarkan bahwa Yesus dapat diandalkan di dalam badai kehidupan yang sedang kita alami. Tentu anak-anak muda, mungkin kita berkata, saya masih muda, tidak mungkin menghadapi masalah. Paling masalah yang hadapi adalah masalah yang kecil. Tetapi anak-anak muda perlu ketahui bahwa ke depan kita akan menghadapi masalah yang begitu berat. Kita tidak sanggup menghadapi persoalan yang kita hadapi hanya mengandalkan kekuatan, kehebatan, pengalaman hidup yang sudah kita jalani selama ini. Tetapi kita benar-benar membutuhkan pribadi Yesus, karena hanya Dialah satu-satunya yang sanggup untuk menolong kehidupan saya dan saudara. Nah, di dalam ayat pembacaan kita malam hari ini ada 3 hal yang disampaikan oleh Yesus mengapa kita tidak perlu takut menjalani kehidupan dan kita harus terus melangkah bersama dengan Allah. Yang pertama adalah, kalau saudara memperhatikan di dalam ayat yang ke-35, di sana dikatakan, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Hal yang pertama, mengapa kita tidak perlu takut dan kita harus terus melangkah bersama dengan Tuhan? Karena yang pertama adalah Yesus telah berjanji bahwa mereka akan sampai ke seberang. Saya ulangi sekali lagi bahwa Yesus telah berjanji bahwa murid-murid akan sampai ke seberang. Kalau saudara memperhatikan di dalam ayat yang ke-35 di mana Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus tidak berkata marilah kita bertolak. Tetapi di dalam ayat yang ke-35 di mana di sana kita memperhatikan bahwa di dalam ajakan Yesus ternyata bukan hanya mengajak mereka untuk melakukan perjalanan, tetapi Yesus berkata kita harus sampai ke seberang. Karena ke seberang itu adalah tujuan dari perjalanan hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bahwa hal ini memberikan sebuah pelajaran yang sangat penting kepada setiap kita, bahwa ternyata di dalam perjalanan kehidupan kita Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri. Ya. Tetapi Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai saya dan saudara sampai kepada kesudahan zaman.
Saudaraku, kalau kita memperhatikan di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-19 mulai, di sana sangat jelas, aku menyertai kamu senantiasa. Ada kata senantiasa di sana. Kata senantiasa itu menunjukkan suatu waktu yang secara terus menerus, bukan hanya sekali, dua kali, hanya 1 hari, 2 hari, 1 bulan atau 1 tahun, tidak. Tetapi itu menunjukkan bahwa sepanjang perjalanan hidup saya dan saudara, bahwa sesungguhnya Allah ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita memahami kebenaran ini dengan baik, saya yakin dan percaya itu dapat menopang hidup saya dan saudara, sehingga kita tidak perlu lagi mengalami ketakutan di dalam hidup kita, bahwa Allah telah berjanji bahwa sampai kepada tujuan akhir hidup saya dan saudara, ada Tuhan yang selalu siap untuk mendampingi kehidupan saya dan saudara. Ya. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-35 ini, itu adalah perintah Allah. Marilah kita bertolak ke seberang. Itu merupakan sebuah rencana Allah kepada murid-murid. Dan saya yakin dan percaya ketika Allah telah membuat sebuah rencana, maka tidak ada satu perkara yang dapat membatalkan rencana Allah di dalam kehidupan seseorang. Kalau kita memperhatikan di dalam kisah pembacaan kita, di mana murid-murid menghadapi gelombang yang sangat besar. Tetapi ternyata gelombang yang sangat besar itu tidak bisa menghalangi perjalanan murid-murid. Kenapa? Ketika ada tantangan di depan, Yesus datang untuk menyelesaikan persoalan yang ada, sehingga murid-murid bisa sampai kepada tujuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Anak-anak muda, setiap kita tidak berjalan sendiri, saudara. Sejak kita lahir, Allah punya rencana yang luar biasa atas setiap kehidupan kita. Itu sebabnya, saudaraku, kalau kita terus berjalan di dalam rencana Tuhan, ketika kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan membantu kita untuk mencapai apa yang sudah direncanakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Karena Alkitab berkata bahwa ketika Tuhan mengangkat seseorang, tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkannya. Ya, kenapa saudara? Karena kita percaya bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Ini yang penting, saudara. Jadi makanya anak-anak muda hari-hari ini nggak perlu takut. Mari kita terus maju bersama dengan Tuhan. Mari kita berkarya lebih lagi bagi kerajaan Allah. Mungkin saudara punya talenta, saudara punya bakat yang bisa engkau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita pakai, saudara, supaya hidup kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Selagi kita masih muda, maka kita pakai masa muda kita untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam ayat ini, saudara, bahwa ternyata Allah tidak menjanjikan perjalanan yang mudah, tetapi Ia memberikan jaminan untuk sampai kepada tujuan. Ya. Saya ulangi sekali lagi bahwa Allah tidak pernah menjanjikan perjalanan yang mulus ataupun perjalanan yang mudah. Tetapi Tuhan berjanji akan memberikan kita penyertaannya untuk mencapai tujuan kita. Ya. Itu sebabnya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jangan sampai kita menghindari tantangan. Jangan kita pernah lari dari masalah yang sedang ada di depan kita. Seberat apapun masalah, persoalan yang ada, mari kita hadapi bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Hal yang kedua, anak-anak muda, ya, mengapa kita tidak perlu takut menjalani kehidupan? Karena Yesus ada bersama-sama dengan kita.
Ya, kalau saudara memperhatikan di dalam ayat yang ke-36, di sana dikatakan bahwa Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya dan Yesus duduk, saudara. Hal ini membuktikan kepada saya dan saudara bahwa sebenarnya Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Memang Yesus sendiri tidak ada bersama-sama dengan kita secara fisik. Tetapi Alkitab berkata dalam Injil Yohanes, aku akan memberikan seorang penolong kepadamu. Dia akan menyertai kamu senantiasa. Artinya bahwa sebenarnya Roh Kudus ada selalu bersama-sama dengan kita. Ya, dia memimpin kita, dia menuntun saya dan saudara. Makanya saudaraku, kita hidup hari ini sebenarnya karena kita ditopang oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan kita, menguatkan kita sehingga kita bisa boleh ada sampai hari ini. Itu sebabnya kita harus yakini terus bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kadang-kadang yang menjadi masalahnya adalah kita tidak percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita kadang-kadang merasa hidup seorang diri. Kita merasa bahwa Tuhan begitu jauh dari kehidupan kita ketika kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Tetapi kalau kita memperhatikan di dalam kisah pembacaan kita malam hari ini, saudara, sebenarnya itu memberikan sebuah pengharapan, memberikan sebuah kepastian kembali kepada kita bahwa Yesus selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Anak-anak muda, selagi kita berjalan di dalam kebenaran, selagi engkau hidup dalam ketaatan, selagi engkau hidup di dalam kekudusan Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan selalu ada di pihak kita. Haleluya. Dan Paulus katakan, jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Katakan tidak ada, saudara. Ya, sehebat apapun tantangan yang ada di depan kita, kalau Tuhan ada di pihak kita, saya percaya bahkan di dalam kitab Roma katakan kita menjadi umat-umat yang lebih dari para pemenang. Haleluya. Hal yang selanjutnya anak-anak muda yang sangat penting juga kita harus pahami sebagai anak-anak muda, bahwa Yesus tetap tenang. Artinya kalau kita memperhatikan di dalam ayat pembacaan kita, ketika gelombang yang besar itu menghantam kapal para murid-murid pada waktu itu, kita melihat bagaimana respon daripada Yesus. Yesus tetap tenang. Alkitab berkata bahwa Yesus tertidur di burita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sangat mencekam, di tengah-tengah badai yang begitu sangat menakutkan bagi murid-murid saudara, tetapi Yesus bisa tetap tenang, saudara. Kenapa, saudara? Karena dia percaya bahwa hidupnya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau saudara membaca nanti, bandingkan di dalam Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-9, di mana pemazmur katakan, dengan tenteram aku membaringkan diri lalu aku tertidur. Ya, artinya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bahwa pada saat itu Yesus tetap tenang. Dia mengalami ketentraman yang besar karena dia percaya semua itu ada di dalam rencana Allah. Tetapi kadang-kadang kita yang tidak memahami, saudara, kita mencoba mencari jawaban atas setiap peristiwa yang terjadi dengan kekuatan dan kemampuan kita. Disinilah pentingnya kita memiliki kepekaan terhadap rencana Allah dalam hidup kita. Karena saya yakin dan percaya setiap peristiwa demi peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu tidak terjadi secara kebetulan. Tetapi semua itu telah
ditetapkan oleh Tuhan sebagai sebuah ujian iman. Bagaimana kita melihat karya Tuhan yang besar, supaya kita dapat menikmati pengalaman-pengalaman yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudara. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit, lalu kita takut menghadapinya, kita khawatir, kita cemas, kita panik, kita putus asa, sebenarnya itu merupakan sebuah indikasi bahwa sesungguhnya kita tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam ayat ini, bahwa Yesus tidak berhenti hanya menenangkan badai. Karena masalah yang paling terbesar sebenarnya di dalam kisah ini bukan masalah gelombang yang besar, tetapi masalah yang terbesar adalah ketidakpercayaan murid-muridnya. Itu makanya pada waktu itu saudaraku, ketika Yesus bangun, dia menghardik gelombang yang besar itu dan menjadi tenang, saudara. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, kenapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Yesus tidak marah dengan masalah itu. Yesus tidak marah dengan gelombang yang terjadi. Tetapi yang membuat Yesus marah adalah ketidakpercayaan murid-murid. Nah, ini sangat berbahaya anak-anak muda ya. Kadang-kadang saudara, kita tidak mampu menghadapi masalah bukan karena masalah itu terlalu berat, tidak. Tetapi sesungguhnya karena kepercayaan kita kepada Tuhan yang semakin berkurang. Sehingga kita merasa seolah-olah kita tidak ada lagi jalan keluar. Kita merasa seolah-olah persoalan itu lebih berat daripada kekuatan yang kita hadapi. Tetapi saudaraku, lewat kisah ini mengajarkan kita bahwa apapun yang terjadi, kita harus tetap tenang. Karena kita punya kepercayaan yang penuh kepada Allah. Karena hati yang tidak percaya, kata firman Allah, itu adalah sebuah kejahatan yang besar, saudara. Kalau saudara nanti membaca di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-12, dikatakan waspadalah terhadap hati yang tidak percaya kepada Allah. Karena ketika saudara tidak percaya kepada Tuhan, itu merupakan sebuah kejahatan yang besar dalam kehidupan kita. Padahal kita sudah banyak melihat mujizat dan pertolongan Tuhan, tetapi kita masih meragukan akan kemahakuasaan Allah dalam hidup kita. Saudaraku, di dalam perjalanan iman kita, seringkali Tuhan mengizinkan berbagai macam persoalan terjadi, sebenarnya hanya untuk membuat iman kita semakin kuat, membuat iman kita semakin teguh, dan membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Itu makanya saudaraku, hari-hari ini marilah kita pakai kesempatan ini untuk semakin mendekatkan hidup kita kepada Allah, semakin bergantung kepada Tuhan, dan kita semakin hari semakin mengasihi Allah. Puji Tuhan, saudaraku, saya tidak perpanjang firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari anak-anak muda GPD Metro, majulah terus bersama dengan Tuhan. Jangan takut, karena Tuhan menyertai kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu kalau malam ini Engkau kembali menyapa kami lewat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar, Engkau meteraikan dalam hidup kami, sehingga kami sebagai anak-anak muda GPD Metro memiliki kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda negara kami boleh tetap berkarya, kami terus maju bersama dengan Tuhan, karena kami percaya
hidup kami semua ada di dalam kendali Tuhan. Aku berdoa buat semua anak-anak muda GPD Metro dimanapun mereka berada, biarlah Engkau memberkati mereka, berkati studi mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Biarlah Engkau membuat mereka menjadi orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan, dan biarlah Engkau terus menjaga mereka Tuhan, sehingga tidak ada seorang pun di antara mereka yang terkena dengan virus corona ini. Tapi kami semua baik-baik saja oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Jika di antara mereka ada yang sakit, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau menyembuhkan mereka semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Berkatilah semua para pelayan-pelayan-Mu hari ini, baik yang memimpin pujian, pemain musik, hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah, semuanya dipakai dan diurapi oleh Tuhan. Pakai kami lebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap anak-anak muda yang mendengar tayangan ini, biarlah mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akhiri persekutuan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya anak-anak muda yang diberkati Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, tinggal menyertai dan memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya berkata bersama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.